Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam budaya Sriwijaya. Good morning, peace and greetings to all of us gathered here at the 6th floor hall of Bina Dharma University and to those joining us online via Zoom and YouTube streaming. Dengan penuh kebahagiaan dan kebanggaan, kami menyambut Anda semua di acara puncak The first Bina Streeters Award 2026. Hari ini, Kamis 15 Januari 2026, kita akan melanjutkan rangkaian acara The First Award yang diikuti kepada pegiat BIPA, seni dan penampilan teater drama Bang, pengumuman pemenang lomba mendongeng, penghargaan para dewan juri serta sponsor acara, hibah buku, parade kuliner, penampilan seni pemerintah. Hari ini adalah puncak perayaan budaya, bahasa, dan seni yang telah kita nantikan. Membuka acara ini dengan semangat kebersamaan dan kecintaan akan warisan leluhur. Today, Thursday, January 15, 2026, we continue the first Bina Streeters Award with awards for BIPA activists, art, and cultural practitioners, a traditional Palembang theater performance, announcement of storytelling competition winners, recognition for our judges and sponsors, presentation of literacy book games, a culinary parade, and the performance of Senam Kopri. Today marks the peak of our celebration of culture, language, and arts. Let us begin with a spirit of togetherness and love for our ancestral heritage. Sebelum memulai, izinkan kami menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada para tamu kehormatan kita. Yang kami hormati, PLT Rektor Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom, Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Isban Herdiansyah, PhD, Wakil Rektor Keuangan SDM dan Umum, Ade Kemalajaya, SE Master of Accounting EKCA, Direktur Pasca Sarjana Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin MS, Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Ari Presanti SSN, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diwakili oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Publikasi, Ibu Haja Citani SMSI, para sastrawan, budayawan, seniman, pengajar BIPA serta peneliti budaya, para juri Bidar Streeters Award, para dekan, kaprodi, dosen dan mahasiswa, para guru-guru dan mahasiswa SMA SMK di Provinsi Sulawesi Selatan, Bidar Streeters Award, Ibu Dr. Yanti serta seluruh peserta dan undangan yang hadir baik secara luring maupun daring. Before we begin, let us extend a warm welcome to our distinguished guest, the Acting Rector of Bina Dharma University, Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom, Vice Rector for Academic Affairs, Student Affairs, and Alumni, Bapak M. Isman Herdiansyah, PhD, Vice Rector for Finance, Human Resources, and General Affairs, Bapak Ade Kemalajaya, SE, Master of Accounting, AKCA, Graduate School Director of Universitas Bina Dharma, Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Syarifuddin MSc, Head of the Language Bureau of South Sumatra Province, Ibu Deri Ari Presanti SSMO, Head of the Department of Culture and Tourism, represented by the Head of the Cultural Documentation and Publication Division, Ibu Haja Vinita Citra Karini, SAMSI,
The judges of the Bidar Research Award winners, cultural practitioners, artists, BIPA activists and instructors, as well as cultural researchers, deans, head of study programs, lecturers and students, teachers and students of senior high school, vocational high schools in South Sumatra Province, person in charge of the Bidar Research Award implementation, Ibu Dr. Yanti Pasmawati MT, as well as all participants and guests present both offline and online. Singing the national anthem Indonesia Raya continued by Bina Dharma March led by Feby Juniarti. Ladies and gentlemen, please rise.
Hadirin disilakan duduk kembali. Report from the Chairperson of the Bidars Research Award 2026 Committee, Ibu Dr. Rizky Amalia. The floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, let us express our deepest gratitude to the Almighty God, for by His grace we are able to gather today at this international event, the first Bidars Research Award 2026, a milestone event that brings together language, research, and culture in one meaningful celebration. Allow me to extend my highest respect to the acting rector of University Bina Dharma, Professor Dr. Edi Suryanegara, and the Vice Rector for Academic Affairs, Student Affairs, and Alumni, Bapak Muhammad Isman Herdiansa, PhD, and then the Vice Rector for Finance, Human Resource, and General Administration, Bapak Ade Komalajaya, and representative, the Head of Department of Culture and Tourism, Ibu Vinita Citra Karini, and then Head of the Provincial Language Office of South Sumatra, Ibu Desi Ari Presanti. Then all of deans, heads of study program, and lecturers of University Bina Dharma, as well as our honorable guests from the academic community, BIPA present practitioners, foreign leaders and speakers of Indonesian, artists and cultural figures, and all distinguished guests in attendance. Ladies and gentlemen, this event was initiated from a shared awareness that the Indonesian language and local culture possess great potential to be recognized on the global stage. Through the Bidars Research Award, we seek to affirm that language is not merely a tool of communication, but also a medium, a diplomacy, identity, and international friendship. Likewise, culture is not only a legacy of the past, but also a living source of knowledge and inspiration for the future. The series of activities in this event reflect that spirit. The discussion of contemporary Indonesian slang highlight the dynamic development of the Indonesian language in response to modern time. The folktale storytelling competition by foreign speakers of Indonesian demonstrates how local stories from South Sumatra can transcend borders and be meaningfully conveyed across cultures. Distinguished guests, cultural performance such as the Abdul Muluk traditional theater and the Kalmari exercise affirm that traditional arts are not outdated but remain relevant expression of values, community, and local wisdom. Meanwhile, the culinary parade featuring pempek and kue pare present cultures through taste serving as universal language that unites people beyond linguistic and cultural boundaries.
On this special occasion, we also present the Bidar Street Church Award to individuals and communities who have made significant contribution in the field of BIPA, research and culture. This award represents our appreciation for their dedication and consistent effort in promoting the Indonesian language and Indonesian culture at both national and international levels. At this moment, allow me to express our sincere and highest appreciation to Ibu Dr. Yanti Pasmawati, who served as the person in charge of this event, as well as the main initiator of Bidar Street Church. Her vision, commitment, and perseverance have been the cornerstone meaningful gathering would not have been possible. Ladies and gentlemen, we hope that the first Bidar Street Church Award 2026 will not merely stand as ceremonial events, but will mark the beginning of sustainable movement, one that fosters collaboration, research, and cultural diplomacy. May this event inspire younger generation to engage with, study, and promote the Indonesian language and culture in creative, inclusive, and dignified ways. In closing, on behalf of the organizing committee, I would like to express my sincere gratitude to all committee members, partners, sponsors. We have sponsor Pertamina Patraniaga, PT Imau Bersaudara, Bank Sumsel Bubble, Catering BNB, Yakult, Nusantara Kreasi, and Azura Cosmetic. And participants and all parties who have contributed to the success of this event. We sincerely apologize for any shortcoming in its implementation. May this event run smoothly and leave a meaningful impact for us all. Thank you very much. Warm cultural greetings and international friendship to you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now, we invite the Acting Rector of Bina Dharma University to deliver remarks and officially open this event. Bapak Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom, the floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya nikmat sehat dan waktu yang diberikan kepada kita dapat berkumpul di aula Profesor Buhori Rahman, Master of Science, dalam agenda Bidar Street Church yang pertama yang diselenggarakan oleh Universitas Bina Dharma. Mari kita sama-sama memberikan salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang tentunya sangat kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Distinguished and esteemed guests, Head of Language Bureau of South Sumatra Province, Mrs. Desi Ari Presasti, Head of Department of Culture and Tourism of South Sumatra Province,
represented today by Mrs. Haja Vinita Citra. Thank you so much. The judges of Bidar Sri Church, writers, cultural participants, artists, BIPA activists, instructor, and cultural researcher. And then the Honorable Vice Rector, Dean, Head of Study Programs, and all of students here. And then teachers, students of senior high school and vocational high school in South Sumatra, as well as all participants, award recipients, and invited guests, both online and offline. Today is a historic moment for the first Bina Dharma University through the International Affairs and Cooperations Unit, the UBD Language Center, several study programs, namely Indonesian language, English literature, physical education, communication studies, and hospitality management study program are synergy to organize a grand event that combines three fundamental elements of civilizations and language, arts, and cultures. Actually, the success of this event is inseparable from the support all of Language Bureau of South Sumatra Province and Department of Cultures and Tourism, South Sumatra Province. On this opportunity, I would like to express my highest appreciations and gratitude. Bidar Sri Church merupakan rangkaian dan agenda Universitas Bina Dharma yang merupakan perguruan tinggi dengan akreditasi institusi unggul, pertama kali universitas dengan akreditasi unggul di wilayah 2, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung, dan tentunya Bengkulu. Adik-adik sekalian, ini menjadi bukti bahwa Universitas Bina Dharma juga turut bersama-sama tentunya untuk memperkuat budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan agenda kita hari ini memberikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan budayawan, sejarawan, sastrawan, dan seluruh pemerhati kekayaan dan kebudayaan lokal. Tentu saya sangat senang dan bangga untuk menyampaikan bahwa Universitas Bina Dharma dalam 5 tahun terakhir selalu aktif di dalam berbagai event kebudayaan yang tentunya memperkuat budaya Sumatera seluruhnya, baik yang dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Saya sengaja juga menggunakan bilinguals untuk membuktikan ya bahwa kebesaran Sriwijaya itu bisa lebih terang dan bisa dilihat dengan lebih jelas. Tentunya Bina Dharma sangat memberikan apresiasi dan support kepada seluruh peneliti. Peneliti-peneliti kita juga memberikan dukungan kepada upaya-upaya melakukan digitalisasi berbagai kekayaan budaya, kekayaan pariwisata, dan bahasa yang ada di Sumatera Selatan. Belakangan kita cukup banyak kerjasama dengan Balai Bahasa, dengan Dinas Kebudayaan, dengan Dinas Pariwisata yang tentunya adik-adik sekalian
inilah wadah untuk kita mengambil peran. Saya berharap kepada seluruh Gen Z yang hadir di sini untuk ikut bersama-sama mengambil peran untuk memberikan kontribusi nyata kalian sebagai generasi Sumatera Selatan yang tentunya bangga terhadap seluruh kekayaan, kebudayaan, dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Tentu kami akan menjembatani kalian untuk bisa bersama-sama berkontribusi. Tentunya untuk bisa bergabung dengan para peneliti, untuk bisa bergabung dengan para penulis, untuk bisa bergabung dengan para budayawan yang ada, dan tentunya adik-adik sekalian, Sumatera Selatan memanggil kepedulian kalian kepada kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, terakhir, saya ingin mengajak kalian semua bisa bergabung di Universitas Bina Dharma yang tentunya nanti akan bisa menjembatani kalian dalam banyak aktivitas, dalam banyak kreativitas, dan banyak event yang tentunya akan didampingi oleh seluruh dosen peneliti yang fokus kepada penelitian-penelitian tentang kebudayaan. Terakhir, with the great pride, I officially open the culminating event of the Bidar Teachers Award 2026. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bidar Teachers 2026 dibuka secara resmi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Edi Suryanegara MKom. Selanjutnya kami persilahkan Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Desi Ari Presanti, SSMU, untuk memberikan sambutan. Kepada Ibu disilahkan. Mohon izin sebelumnya Pak Rektor, saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena kami memiliki slogan Trigatra Bangun Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ya. Izin juga memulai dengan pantun Bapak Ibu. Ingin bercermin kacanya buram, terpaksa pakai perigi tua. Izinkan saya mengucap salam sebagai cara membuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat PLT Rektor Universitas Bina Dharma, Bapak Profesor Dr. Edi Suryanegara. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak M. Isman Herdiansyah, ST MM PhD. Yang kami hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Kepala Bidang Dokumentasi dan Publikasi Budaya, Ibu Vinita Citra Karini, SEMSI. Yang kami hormati Wakil Rektor Keuangan dan Umum, Bapak Ade Komalajaya. Yang kami hormati penanggung jawab pelaksana kegiatan Dr. Yanti Pasmawati STMT. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di acara yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat yang diselenggarakan oleh Bina Dharma, Universitas Bina Dharma Palembang, dan bekerja sama dengan berbagai pihak, khususnya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, dan juga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Bapak Ibu, kegiatan The First Bidar Research Awards
adalah rangkaian acara yang digagas oleh Universitas Bina Dharma Palembang untuk memfasilitasi dan mempromosikan budaya dan sastra di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan yang terdiri atas 17 kabupaten kota tentunya menyimpan berbagai keanekaragaman budaya, baik itu budaya, sastra, dan tentunya bahasa. Dan jika berbicara tentang budaya, setidaknya ada beberapa warisan budaya yang melekat kuat dengan masyarakat Sumatera Selatan. Sumatera Selatan ini memiliki kekayaan budaya yang lengkap mulai dari tradisi, sastra, dan bahasa. Kita memiliki ratusan cerita rakyat seperti dan juga puisi lama seperti Rejung, Senjang, Muaya, Adi-adi, Sembah Panjang, Serambah, Batanghari 9, Syair, dan lain-lain. Kita juga memiliki banyak tradisi lisan seperti sedekah kampung, belimau, dan tradisi-tradisi lainnya. Sumatera Selatan juga kaya dengan aneka kuliner dan pakaian adat yang terkenal hingga mancanegara. Selain itu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kita memiliki 6 bahasa daerah yang juga sudah diakui oleh UNESCO, yaitu bahasa Komering, Lematang, Pedamaran, Kayu Agung, Ogan, dan Melayu Palembang. Semua khasanah budaya, sastra, dan bahasa tersebut adalah kekayaan daerah yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Sebagai salah satu instansi yang memiliki tugas di bidang pembinaan, pengembangan, dan pelindungan kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tentu sangat menyambut baik dan mendukung apa yang sudah dilakukan oleh Universitas Bina Dharma Palembang. Kami mengucapkan selamat kepada para pemenang lomba yang sudah dilakukan dan juga nantinya para penerima penghargaan, baik sebagai pegiat seni, budaya maupun pegiat bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Semoga dengan adanya penghargaan ini akan semakin memotivasi Bapak dan Ibu untuk terus berkarya dan berpartisipasi aktif dalam memajukan budaya, sastra, dan bahasa, dan juga memajukan BIPA di Provinsi Sumatera Selatan. Tentu Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan akan terus mendukung dan siap bekerja sama dalam memajukan seni budaya, bahasa, dan sastra di Sumatera Selatan. Terima kasih Universitas Bina Dharma telah melakukan kegiatan ini dan sukses terus untuk Universitas Bina Dharma Palembang. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pantun lagi. Bunga selasih dalam gelas kaca. Tulip asalnya dari negeri Belanda. Terima kasih Universitas Bina Dharma telah memberi penghargaan untuk pegiat BIPA dan budaya. Satu lagi ya Pak. Sendirian tanpa kekasih, seperti saya saat ini. Cukup sekian dan terima kasih. Salam BIPA selalu di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we proceed to the main series of events, let us offer a prayer together for the smooth and blessed execution of today's program. We invite Devriansya to lead us in prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya akan memimpin doa pada sesi ini secara islami. Kepada hadirin yang berbeda keyakinan, kami menghormati dan mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk menyertai momen doa ini dalam hati dan cara yang sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana ila hadza wa ma kunna lihtadiyana laula an hadallah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi manittaba'al huda amma ba'du. Ya Arhamar Rahimin, segala puji bagimu ya Allah, atas karuniamu kami dapat berkumpul kembali di acara puncak ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh suka, cita dan harapan. Berkahilah ya Allah setiap detik dari acara kita hari ini, pagelaran seni, pemberian penghargaan dan pengumuman pemenang. Jadikanlah semua ini sebagai ibadah dan amal solih yang Engkau ridhoi. Satukanlah kami dalam kebaikan, jadikanlah acara ini sebagai jembatan untuk memperkuat ukhuwah, memajukan kebudayaan nasional dan memartabatkan bahasa Indonesia di kancah dunia. Anugerahkanlah keberkahan yang melimpah kepada para penerima penghargaan, pemenang lomba, seniman, budayawan, pegiat BIPA dan seluruh pihak yang telah bersusah payah mensukseskan acara ini. Balaslah segala jerih payah mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga semua tujuan mulia acara ini melestarikan warisan luhur, mencerdaskan bangsa dan memperkuat jati diri dapat tercapai. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhanal ilma lana ilman 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara yang biasa. Ini tiba saat yang sangat kita nantikan, pengumuman dan penyerahan penghargaan kepada pegiat BIPA, seni dan budaya. Mari kita saksikan tayangan kategori penghargaan. Now comes the moment we have all been waiting for, the announcement awarding of honors to BIPA arts and culture enthusiasts. Let us watch the award category video. Kami mengundang Ibu Dewi Purnamasari MPD untuk membacakan nama-nama para penerima penghargaan kembali. Kepada Ibu disilahkan. Mohon kepada para pemenang, kami juga mengundang untuk naik ke atas panggung. Penerima penghargaan pegiat BIPA
Seni dan Budaya pada The First Teachers 2026 of Universitas Bina Dharma. Kategori Seni Budaya diberikan kepada Bapak Beni Arnas. Bapak Anwar Putra Bayu. Kami mengundang para penerima penghargaan untuk naik ke atas panggung. Kategori Seniman diberikan kepada Bapak Febri Irwansyah SH. Kategori Budayawan diberikan kepada Bapak Dr. Andes A. Rapani Igama MSI. Kategori Akademisi, Peneliti dan Pegiat Budaya diberikan kepada Dr. Yesi Novaria Kunang STMkom. Kategori Pegiat BIPA diberikan kepada Ibu Ernalida PhD. Ibu Yeni Ernawati MPD. Ibu Ayu Puspita Indasari MPD. Bapak Mulawarman SS. Dan Ibu Dr. Hoirawati SAG MAG yang pada kesempatan ini akan diwakili oleh Ibu Dr. Umi Kausum. Terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas dedikasi para penerima penghargaan BIPA, Seni dan Budaya.
Ya, izin Pak Isman. 1, 2, 3. Sekali lagi Pak Isman. 1, 2, 3. Ya. Izin Pak Isman. Izin Bapak. Kamera Bapak. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Ya, alright. Kepada para penerima award dan Profesor Dr. Edi Suryanagara MKOM, juga Bapak Isman, kami persilahkan untuk foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih Profesor Dr. Edi Suryanagara dan Bapak M. Isman, disilakan kembali ke tempat. Untuk penerima penghargaan tetap berada di panggung karena akan ada penyerahan sertifikat dan merchandise. Izin Bapak. Izin Ibu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih kepada Ibu Desi, disilakan untuk duduk kembali.
Bapak Ibu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Izin foto bersama Ibu. Selamat kepada penerima award. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kepada penerima award disilakan untuk duduk kembali. Untuk itu kami mengundangkan juri award Ibu Desi Ari Presanti SSMU dan Ibu Dian Permatasuri SPD MPD untuk naik ke atas panggung. This award is made possible by the dedication and professionalism of our judges who devoted their time and expertise to evaluating each work carefully and objectively. We now invite our judges, Ibu Desi Ari Presanti SSMU dan Ibu Dian Permatasuri SPD MPD to come up to the stage. Mohon kesediaan PLT Rektor Universitas Bina Dharma, Bapak Profesor Edi Surya Negara MKOM untuk menyerahkan sertifikat dan pelakat kepada Dewan Juri. Pada Bapak kami silakan. We invite the acting rector of Bina Dharma University, Profesor Dr. Edi Surya Negara MKOM, to present certificates and awards to the Bidart Teachers Award judges. The floor is yours. Terima kasih Bapak dan Ibu, disilakan untuk kembali ke tempat. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk juri-juri kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan menyaksikan sebuah pagelaran seni yang spektakuler yang akan ditampilkan oleh para mahasiswa program studi pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bina Dharma. Mari kita sambut drama tradisional Palembang, Perjodohan Abdul Muluk.
diceritakan di sebuah kerajaan negeri barbari yang selalu aman dari terpaan gosip infotainment. Raja mempunyai seorang anak yang bernama Sultan Abdul Muluk yang sangat luar binasa. Raja dan permaisuri sudah 6 kali menjodohkannya dengan kerabat kerajaan. Namun Abdul Muluk rela berkelana keluar kerajaan demi menemukan tambatan hatinya. Pengawal! Woi pengawal! 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 Cepat! Ngapain pangeran? Ngapo lah perjodohan aku ini tak ada yang bener. Entah betina itu jamet, terus dia pick me. Pokoknya tak ada lah yang bener. Bisa-bisa nyoy, yang terakhir dia ngomong kagak awak punya anak sama aku. Jangan dulu lagi pangeran. Namanya juga perjodohan, jadi pangeran ada baca dewek. Bener sih apa yang kau ngomong nih. Cuman cak mana lah kalau aku cari jodoh aku dewek. Jangan pangeran. Man pangeran nyari dewek. Loka pangeran itu buru jadi bujang tua. Melan kami berarti sudah. Ampun pangeran. Sementara itu, raja dan permaisuri sedang merencanakan perjodohan yang ketujuh untuk Abdul Muluk. Dinda, umur kita sudah tidak muda lagi. Kanda ingin memberikan tahta kerajaan ini kepada anak kita. Iya Kanda, Dinda mengerti. Kita harus segera menjodohkan Abdul Muluk dengan calon permaisuri negeri ini. Ya, perjodohan yang ketujuh ini harus berhasil. Maaf Raja, menurut saya biarkanlah saja Pangeran mencari jodohnya sendiri. Tak bisa Jai. Agak takutnya pangeran itu dan bujang tua. Penernian naboji kau ni. Tak lucu kalau pemimpin negeri barbari kita ini disebut uang bujang tua. Tapi untuk yang pangeran itu logonya jadi masih cocok lagi bujang. Hei pengawal, apa-apaan kalian ini? Lancang sekali berbicara seperti itu di depan raja dan permaisuri. Apa dia kendangan? Omongan kami benar. Sudah, penasihat, usir dua pengawal ini dari ruanganku. Baik Baginda, pengawal, ayo kita keluar dari ruangan ini. Paman, di mana kamu? Paman. Ada apa, Pangeran? Paman, saya harus bagaimana, Paman?
Saya sudah siap menggantikan tahta kerajaan ayahanda di negeri berbari ini. Tapi saya masih enggan dijodohkan dengan kerabat kerajaan, Paman. Paman tidak bisa apa-apa, Pangeran. Baginda Raja sangat sulit untuk ditentang keinginannya. Terus saya harus bagaimana, Paman? Kalau kau hendak mencari tambatan hati, berkelanalah sampai ke istana seberang. Kalau begitu, maukah Paman membantuku keluar dari istana ini dan mencari tambatan hatiku sendiri? Baiklah kalau begitu, Paman akan berusaha semaksimal Paman untuk membantu Pangeran. Terima kasih, Pamanku. Di malam yang sunyi, ketika seisi kerajaan Barbari tertidur pulas, Abdul Muluk dan Sultan Ibrahim sedang mengatur strategi agar Abdul Muluk bisa keluar dari kerajaan. Setelah tahap demi tahap dilalui, akhirnya Abdul Muluk berhasil keluar dari kerajaan. Setelah keluar dari istana, Abdul Muluk menyusuri luar istana. Ketika Abdul Muluk sedang kebingungan, ia tidak sengaja bertemu dengan seorang pedagang pakaian yang sedang menjual dagangannya. Baju, belilah baju nih. Nak kemana lah aku nih? Dari tadi keliling-keliling pelaju, balik lagi ke Jakabaring. Ida ketemu gadis yang aku senengi. Hei dek, belilah baju nih. Lah murah, tahan lama, pajak dipakai buat kasih hadiah ke mantan HTS tuh. Berapa Bi ini harganya? Murah baik, 310 buat kami. Boleh Bi, bungkus sih untuk gadis yang aku senengi ya, Gek. Oh, lagi nyari gadis rupanya adik nih. Nah iya Bi. Mendak salah aku pernah jenguk gadis cantik yang di istana di sebelah tuh. Nah, di mana itu Bi kalau boleh tahu? Mendak salah, ini di arah Sako sana. Ya sudah Bi, kalau saya itu, aku pergi dulu ya. Baju dulu baju nih. Maaf Bi, maaf. Nah, ada ini. Nih, udah bawa duit pula? Hah? Bawa. Kira dak kata duit pula kali. Bagus niat istana ini, bangunannya rapi, banyak pohon-pohon pula di sini. Oi, Jingo, ada orang masuk ke istana kita. Iya tapi baru kali dilihat punya lanang itu di sini. Caknya belagak lanang itu. Iya sih belagak, tapi cak kecingan montoy itu nah. Kasihan kakek putri kita yang artinya. Sudah kamu nih. Nggak boleh kamu ngatok yang baru datang ke istana kita cak itu tuh. Tapi putri, zaman sekarang ini banyak nian lanang berdarai belakang baik. Pasti cek saldo rekeningnya kosong putri. Nah coba putri, ecek jadi rakyat biasa dulu untuk tinggal lanang ini. Bener juga ya Pak Pujikon. Ya sudahlah, aku juga sekalian namar pempek yang barusan aku buat. Iya deh, ada apa? Caknya kakak nih baru ya di istana ini. Kakak nih baru di istana ini. Sekalian jalan, terus healing tipis-tipis. Dah manis nian ya adek ini. Bener nian yang diomongi bibi penjual tadi.
tidak salah dia tuh. Cak Mano, kalau adek kakak jalan-jalan sambil makan pempek buatan adek. Boleh dek. Kakak juga lapar. Iya. Ayo. Setelah berjalan-jalan cukup lama, akhirnya mereka menemukan tempat untuk memakan pempek itu bersama. Kakak, Iya? mana kita makan pempeknya di situ, Bay? Boleh deh. Kakak juga seneng di sini. Dingin soalnya. Iya, soalnya tuh teduh di bawah pohon beringin pula. Iya. Ayo kita ada di situ. Boleh. Baik Nias, kakak ini. Ayo kak dimakan. Boleh ya? Boleh. Ini nggak lemak nah. Buatan adek? Iya. Kalau adek boleh tahu, kakak nih asalnya dari mana? Kakek dulu ya, kakak lapar makan dulu ya. Laparnya ini caknya. Pempek buatan adek lemak caknya ini. Sebaik Kakak nih asalnya dari negeri berpari di seberang sana. Kalau adek asalnya dari istana ini atau istana luar juga? Kalau ini asalnya dari sini loh kak. Lemak pempek buatan adek. Setelah percakapan itu, mereka berdua pun semakin dekat. Abdul Muluk akhirnya menyatakan cinta kepada Siti Nurlela dan berencana untuk mengajak Siti Nurlela ke istana Berbari, tempat asal Abdul Muluk. Dek Siti. Apa kak? Ada yang nak kakak omongi sama adek. Kakak nak ngomong apa? Sebenarnya waktu pertemuan kita yang pertama, kakak nih sudah senang sama adek. Pas adek ngasih kakak pempek, pikiran kakak selalu ke adek Siti. Nice. Cak mano kalau adek melok kakak ke istana kakak. Kaget, kakak kenal ke sama wong tua kakak di sana. Mak mano? Sebenarnya Siti juga galak sama kakak. Iya, serius. Iya, waktu pertama kali kita ketemu itu mah. Tapi Siti ini malu nak ngomong kenyok. Soalnya kalau Siti jingok-jingok wong yang di TikTok itu kan lanang duluan yang nembak. Ada betino. Jadi kita nih saling galak kan? Kita bakalan cewean kan? Kita bakalan nikah kan? Kita bakalan berumah tangga kan? Iya kak. Ay, dah seneng nih Siti di kakak saya ini. Kakak juga seneng. Soalnya kan kalau Siti nyingok-nyingok yang di Instagram itu kebanyakan betinonya excited. Jadi kayak excited dari Nah,
Berarti Siti ini ketemu uang yang tepat lah ya. Boleh nggak kakak minta foto bareng? Soalnya kakak nak buat update IG story sama catatan di IG First. Yeah? Boleh, Pak. Boleh. Tidak disponsor ini. Gugup kakak nih. Sementara di istana, Raja dan Ratu sedang khawatir dengan keadaan Abdul Muluk. Dari mana? Ayo. Pengawal, panggil Abdul Muluk. Saya mau bicara dengannya. Baik, Baginda Raja. Kanda, bicaralah baik-baik pada anak kita. Dinda sangat berharap sekali perjodohan yang ketujuh ini tidak gagal seperti 6 perjodohan sebelumnya. Iya, Dinda. Kanda juga tidak sabar untuk menimang cucu. Baginda Raja, Pangeran Muda tidak ada di kamarnya dan bagian matanya pun sudah hilang. Apa? Pengawal sama menasehati lagi apa deh? Diam kalian pengawal! Anakku kemana, Kanda? Cepat cari dia, Kanda. Iya, Dinda. Pengawal, kerahkan seluruh pasukan untuk mencari Abdul Muluk. Baik, Raja. Di sela-sela keributan tersebut, muncullah ahli nujum yang akan membantu Raja dan Permaisuri. Oi, apa dia ribut-ribut ini? Terus ngapa Permaisuri tadi nangis? Tulah, ketinggalan gosip. Dah update nian kau nih. Apa dia pula update dadet. Sudah, diam. Ahli nujum, kau belum dipanggil. Kenapa sudah berada di istana? Aku nih uang pintar penasihat. Belum dipanggil, Bang. Aku lah tahu. Intensif aku nih tinggi. Apa? Intensif? Inisiatif maksudnya penasihat. Ya, kau memang dipanggil untuk menghadap Baginda Raja. Ngapa isi tua ini diundang ke kerajaan? Oi, bener baik kau. Tua-tua mah ini masih cocok buat ganti ke posisi raja kau tuh. Oi, bedeser nih ya nanti dengarnya. Kalau Raju mau nencak kau ini, nak jadi apa lah negeri ini? Jadi pasar 16, Janyo. Sudah! Cepat sana, menghadap Baginda Raja. Oi, kalau ngomong terus usah nak nyegak-nyegak dana. Aku tidak peka. Oke bro, kira-kira di mana kita pacak nemui Baginda Raja? Tapi ngapa lah di sini dak kate bola? Kau ngapa nak nyari bola? Supaya pas balik pacak main bola. Istana ini kan besar nian. Sayang kalau udah dipakai. Tulah, tak tahu malu tadi. Ini tuh kerajaan ahli nujum, bukannya stadion bola. Sudah. Repot baik kamu nih. Cepat menghadap Baginda Raja. Ayo, eskan. Permisi Baginda, saya datang dengan ahli nujum dari Tangga Buntung. Bagus sekali kerjamu penasihat. Sangat cepat engkau mencari ahli nujum untukku. Aku nih datang dewe Raja. Baiklah kalau gitu. Apa yang kau bisa terawang tentang anakku, Pangeran Negeri Barbari?
Kaget dulu ya. Ai, agak gelap Rajo. Apa maksud ucapanmu, penasehat? Cak ini permaisuri. Biasanya aku nih cepet nian nerawang sesuatu tuh. Tapi tidak tahu ngapa untuk kali ini. Terawangan aku nih tiba-tiba gelap. Hai, belum bayar listrik pasti semua gelap. Jangan salah ya kau. Setangga montong anget sana tuh. Tidak pernah nunggak bayar listrik. Tidak, Cak di negeri seberang sana tuh nunggak terus bayar listrik. Sudahlah, awak bayar listrik lagi pakai token terus. Aku dengar listrik di rumah kau bunyi terus. Toti. Pengawal, mau diusir rupanya kalian. Maaf, Raja. Jadi, bagaimana dengan anakku, Ahli Nujum? Di mana keberadaannya? Hendak kemana ia sebenarnya? Dan mengapa ia tega tidak izin dulu kepada kami? Pertanyaan permaisuri ini nak ngalah-ngalah yang nampers. Wartawan saya itu nak. Kenapa baca mah itu? Mana aku perhatikan. Pertanyaan permaisuri ini mewakili 5 web plus 1H. Pas aku seminar jurnalistik di Kompas itu nak disebut-sebut terus. Bolehlah permaisuri masuk acara gosip yang slogannya tajam lading itu Izinkan saya membawa pengawal-pengawal ini keluar dari ruangan ini, Raja. Maaf, Raja. Ya nah, kami diam. Nah, Rajo. Nah, agak abu-abu, tidak hitam lagi. Cepat katakan, apa yang kau lihat? Pangeran mendaki gunung. Terus menelusuri lembah raja. Ia berkelana ke negeri seberang. Kemana? Untuk apa? Pangeran tampan dan bijaksana. Sayangnya tak punya cinta. Pangeran pergi berkelana, hendak mencari seorang wanita. Tak kusangka dan tak kuduga. Ternyata ia melakukannya. Wanita mana yang telah memikat hatinya, Ahli Nujum? Bentar permaisuri, aku login akun Instagram dulu. Biasanya tiap menit pangeran tuh ngupdate status sama bikin catatan juga di Instagram itu. Apa dia itu? Keren ya namanya. Lidahku sampai tidak bisa nyebutinnya. Nah ini permaisuri, dia ngeposting foto pakai kato-kato. Siang hari aku bertamu, disuguhi pempek. Begitu cantiknya parasmu, membuatku tergila-gila. Nah, Raja, berarti Raja nih masih abu mantu. Pangeran tuh lalu ke tambatan hatinya. Apakah benar itu? Tapi, apakah wanita itu kerabat kerajaan? Kalau itu, aku tidak tahu permaisuri. Tiba-tiba gelap lagi. Ayo, Jum. Kita beli pulsa dulu, biar gak gelap lagi. Oi, kau nih nama aslinya tuh Juminten apa? Ngapo kau panggil Jum? Lo tahu nih, cak lagu anak muda-muda itu nak. Cak mana? Ini nak lagunya Cak mana? Mana lah mic? Aku nih nak nyanyi. Mana mic ini? Joget deh kamu. Cak mana? Oke. Musik. Woi, Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Asik. Maaf Raja, neage Raja, balik ke mic dulu.
Bolehlah suara kau nih. Bagus nih Yan. Boleh lagi kita masuk dangdut akademi Diam kalian pengawal! Keluar dari ruangan ini. Siapa nih yang kau nih? Hat rai pahat, awak jahat. Berani dengan ngosir kami. Tak ngalah-ngalai rajo. Iya lah berani kasar kau hat Vanessa jahat lah. Jahat, hitam, musuh hati pula. Sudah! Diam kalian semua. Dinda, tak mungkinlah anak kita mencari pasangan yang bukan sederajat dengan dia. Dia pasti dari kerabat kerajaan. Iya, itu benar sekali, Kanda. Di sela-sela percakapan tersebut, pengawal satu tiba-tiba berteriak. Bagindaku, tuanku, permaisuriku. Nih, absen apa pengawal nih? Ada apa pengawal? Apakah dia menyerang kerajaan kita? Bukan tuanku, di depan istana ada wanita cantik sekali. Dia bersama Pangeran Abdul Muluk. Anakku kembali, Kanda. Iya, Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alang kebusuknya pengawal-pengawal ini. Awak dia pula busuk Iya, banjir keringet kau. Maaf, Raja dan Permaisuri ingin berbicara. Anakku, putraku, belahan hatiku. Dari mana saja kamu, Nak? Kenapa kau pergi dari kerajaan? Abdul Muluk, anakku, waris tahta kerajaan Barbari. Bertahun-tahun kita bersama, tak pernah engkau lakukan hal seperti ini yang membuat kerajaan ini gentar. Maafkan saya, ayahanda, ibunda. Saya berkelana untuk mencari tamatan hati sendiri. Saya selalu memberitahukan keberadaan saya di akun first Instagram. Sayangnya, ayahanda dan ibunda tak punya handphone untuk melihatnya. Sudah kau temukan calon permaisuri negeri ini, Nak? Kau temukan di mana, Nak? Ananda berkelana ke kerajaan Hindi, budak. Ketika Ananda kelaparan, sesosok wanita itulah yang memberikan Ananda makanan khas Palembang, yakni pempek dan cuko. Rasanya enak sekali, bunda. Kalau begitu, ayah ingin bertemu dengannya. Baiklah kalau begitu ayahanda, akan saya bagikan. Sebentar, dia sedang membagi-bagikan pempek buatannya di seluruh anggota kerajaan. Di pempek itu pasti ada guna-gunanya. Biasanya pangeran gak galak makan pempek. Oi, baseng bae mulut kau nih. Pempek itu tuh steril, bakteri beda kate, apalagi guna-guna. Pacak ngomong, kira tadi tisu. Inilah Siti Nurlela, ayahanda, ibunda. Sebelumnya, perkenalkan Baginda, saya Siti Nurlela, seorang yang sedang mencintai anak dari Raja dan Permaisuri. Dari mana asalmu, wahai Siti Nurlela? Saya berasal dari kerajaan Hindi di seberang sana. Saya asli gadis Palembang yang bertemu dengan pangeran. Ada satu pertanyaan yang akan saya berikan kepada dirimu, wahai Siti Nurlela. Apa itu Permaisuri? Apakah engkau berasal dari kerabat kerajaan? Sayangnya, saya bukan berasal dari kerabat kerajaan. Abdul Muluk, kenapa ia bukan dari kasta kita? Iya, bisa-bisanya kamu mengajak wanita ini yang tidak sederajat dengan kita. Maafkan saya, ayahanda, ibunda. Saya tidak tahu kalau misalkan calon permaisuri itu harus dari kerabat kerajaan. Inilah salahmu, anakku. Kau berkelana tanpa bicara pada kami.
Sekarang kau tidak bisa menikahinya karena ia bukan dari kerabat kerajaan. Bagaimana ini cintaku? Maaf Baginda Raja, saya kenal dengan wanita ini karena dia adalah Siti Nurlela, keponakan saya. Paman? Iya Siti. Sudah lama kita tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Paman juga Siti. Terarunian aku nyengoknya. Mencak sinetron pemain putri tertukar itu nah. Lebih ke cak drama Cina yang gak lewat di FYP TikTok itu nah. Oi, berdua, diamlah kamu nih. Nah Raja, berarti pangeran bisa menikah dengan Siti Nurlela. Ternyata dia kerabat dari Sultan Ibrahim. Maaf Raja, kalau boleh menyarankan, nikahkanlah keponakan saya dengan Pangeran Abdul Muluk. Jadi, apa benar ayahanda merestui hubunganku dengan Siti Nurlela? Kalau benar ia sekerabat dari Sultan Ibrahim, sangat kuizinkan anakku untuk menikahinya. Setelah hubungannya direstui oleh kedua orang tuanya, Abdul Muluk dan Siti Nurlela pun akhirnya mengadakan pernikahan besar-besaran di istana. Kursi dulu. Enci, tabeklah Tuhan, tabek kepada laki-laki perempuan. Kami bermain berkawan-kawan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Tabeklah Enci, tabeklah Tuhan. Mohon dimaafkan, salah dan hilaf mohon dimaafkan. Perjodohan Abdul Muluk, 7 pertemuan 1 takdir, pagelaran naskah drama bangsawan oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Angkatan 2023.
Muhammad Agustian sebagai Abdul Muluk. Helen Sophia Aprianti sebagai Siti Nurlela. Ahmad Reynaldi Pedrian sebagai Raja. Devita Apriani sebagai Permaisuri. Tiara Abelia sebagai Dayang 1. Amalia Damayanti sebagai Dayang 2. Sando sebagai Pengawal 1. Fernando sebagai Pengawal 2. M. Alzudi Fadula sebagai Sultan Ibrahim. Rizkia Muntaza sebagai Ahli Nujum. Amanda Fadila sebagai Penasihat. Tatia Putri Rahayu sebagai Pedagang Pakaian. Pimpinan produser Muhammad Agustian. Sutradara M. Alzudi Fadula. Sekretaris Devita Apriani. Bendahara Helen Sophia Aprianti. Koordinator Hubungan Masyarakat Muhammad Agustian. Peralatan dan perlengkapan Muhammad Agustian, Helen Sophia Aprianti, Fernando. Kostum dan makeup M. Alzudi Fadula dan Tiara Abelia. Koordinator publikasi, desain dan dokumentasi Tatia Putri Rahayu. Pembaca naskah Amanda Mutiara dan Yuliana Maria. Kami mohon kesediaan dosen pengampuh mata kuliah teater yaitu Ibu Dr. Asosiat Profesor Dr. Margareta. Kami persilahkan untuk maju ke depan. Untuk para dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bina Dharma boleh bergabung ke atas panggung untuk berfoto bersama. Ibu Hastari boleh ikut. Ibu Ayu,
Ibu Yeni. Di sini Bu Emma boleh ikut bergabung. Apa di mana? Dodo kau coba aku bertiga. Ibu di tengah. Ibu. Boleh kau dari sini, dak sini. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk penampilan yang luar biasa dari teman-teman program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Bina Dharma. Hadirin yang terhormat, kini tibalah saat pengumuman pemenang lomba mendongeng cerita rakyat Sumatera Selatan. Sebelum mengumumkan para pemenang, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan video kompilasi para peserta dan kategori pemenang lomba mendongeng. Distinguished guests, we have now reached the moment of announcing the winner of the South Sumatra Folklore Storytelling. Before announcing the winners, let us first watch a video compilation of the participant and winner categories of the storytelling competition. Assalamualaikum, selamat semuanya. Nama saya Hasil Martin Real Buatnya. Dan sekarang saya mau membaca satu cerita namanya Burung Gagak dengan Burung Uau Alkisah. Assalamualaikum, selamat semuanya. Nama saya Hasil Martin Real Buatnya. Dan sekarang saya mau membaca satu cerita namanya Burung Gagak dengan Burung Uau Alkisah. Ada seekor burung uau yang tinggal di hutan. Burung ini terkenal sangat cerewet. Semuanya sendiri dan tidak tinggal alas budi. Selain itu, yang selalu tampil cantik di kawasan binatang hutan dan My name is Ibu and I'm from Myanmar. Let's start my storytelling dream about. Pada suatu hari, hiduplah dua ekor burung. Mereka adalah burung gagak. Burung uau kata-kata dan dipersambung. Ia itu adalah diucapkan ketika sang ia itu dipuji oleh semua binatang di hutan. Saya Bapak Poli, berasal dari Mali. Hari ini saya akan bercerita tentang Jejak Pulau Kemarau. Pada zaman dahulu, di wilayah Sumba Musi yang luas dan megah, berdirilah kerajaan Palembang yang makmur. Sumba Musi menjadi jalur perdagang penting yang mendatangi pedagang kayu dari berbagai negeri.
burung gagak dengan burung gurau. Al-Kisra, ada sior burung gurau yang tinggal di hutan. Burung ini terkena sandal, hewan. Maunya sendiri dan tidak mengkhianati tidak budi. Selain itu, dia ingin selalu kami jadi di hadapan binatang. Bukan yang lain. Sekarang saya mau cerita tentang sebelum musim besar di Solo Selatan, itu di mana di kota Palembang. Sejak dahulu sanggar mesti sangat penting. Air sanggar dipakai untuk hidup orang-orang yang dicuci dan masak. Dia jadi sanggar karena diserahkan diri orang-orang membangun rumah di dekat air. Sanggar menjadi jalan utama pada masa kerja Sriwijaya. Nama saya dari Demak. Kali ini saya akan menceritakan kisah tentang burung merah dan burung gagak. Alkisah asal Singo burung kiko yang tinggal di Sudan. Burung ini terkenal sangat sarawan, semuanya sadari dan tidak makan palas bumi. Selain itu, Nina ini selalu kakak cantik, dia cukup dan juga yang lain. Kalau saya diri kawan saya berasal dari Nigeria, ini adalah cerita rakyat dari Sumatera Selatan. Cerita ini semasa dengan solusi. Cerita ini mengajarkan nilai kehidupan. Semasa dan solusi adalah dua saudara. Mereka tinggal bersama ayah mereka. Ibu mereka sudah meninggal. Ayah mereka menikah lagi. Perempuan itu menjadi ibu ciri wanita. Ibu ciri tidak bersikap baik. Kota ini kaya akan sejarah dan budaya. Mulai dari rumah adat, mobil dan masjid agung. Saya akan bercerita tentang budaya dengan burung. Alkisah, ada seekor burung yang tinggal di hutan. Burung ini sangat cerewet. Semuanya sendiri dan tidak mengingat rasuk lain itu. Dia ini selalu tampil cantik di hadapan penantang dan yang lain. Kami mengundang Ibu Dr. Eni Hidayati MM untuk dapat mengumumkan pengenalan lomba pendongeng. Kepada Ibu, disilakan. We invite Ibu Dr. Eni Hidayati MM to announce the storytelling competition winners. Mohon kepada para pemenang yang disebutkan atau yang mewakili untuk dapat naik ke atas panggung. We ask the winners whose names are called or their representatives to come up to the stage. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga di taman berwarna-warni, tumbuh segar, indah terawat. Izinkan saya berdiri di sini membacakan pemenang mendongeng cerita rakyat. Kompetisi tingkat internasional mendongeng cerita rakyat Sumatera Selatan telah dilakukan penjurian tanggal 14 Januari 2026. Diikuti oleh 14 peserta, yaitu Jazil Martin Real Duarte dari Meksiko mewakili Universitas Bina Dharma. Kemudian ada A. Pio Myanmar dari Universitas Siber Asia. Rizwan Khan dari India mewakili Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian Tarek Ahmad Fathi dari Mesir mewakili Universitas Jambi. Borama Boli dari Mali mewakili Universitas Darussalam Gontor.
Kemudian Ahmad Tarik Ahmed dari Sudan mewakili Universitas IBA. Berikutnya Omer Khalid Sudan mewakili Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Jessica Hamilton dari United Kingdom mewakili Universitas Bina Dharma. Berikutnya Witer Jul Quispe Taboada dari Bolivia dari Bina Dharma. Berikutnya Tae Sun Yu Korea Selatan dari Universitas Bina Dharma. Kemudian San Het Aung dari Myanmar mewakili Universitas Siber Asia. Kemudian Abdul Wadud Mokhtar Lawan dari Nigeria mewakili Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya Muhammad Sami dari Sudan mewakili Universitas Muhammadiyah Palembang dan Amro Sadik Ali Homam dari Yaman mewakili Universitas Jambi. Adapun pemenang-pemenangnya akan saya umumkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan kategori kemampuan bahasa dan penyampaian. Juara 1, Jazil Martin Real Duarte dari Meksiko, mewakili Universitas Bina Dharma. Untuk para pemenang, boleh naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Mendapatkan hadiah beasiswa sarjana atau magister dari Universitas Bina Dharma. Mendapatkan buku bahasa gaul dari program studi bahasa Indonesia, merchandise dari Universitas Bina Dharma, dan merchandise dari Bank Sumsel Babel. Untuk pemenang juara 1 atau yang mewakili, boleh naik ke atas panggung. Pemenang kedua, Borama Boli dari Mali, mewakili Universitas Darussalam Gontor Unida. Hadiah bagi juara 2 adalah beasiswa kursus BIPA 6 bulan dari Universitas Bina Dharma, buku bahasa gaul dari program studi bahasa Indonesia, merchandise dari Universitas Bina Dharma, dan merchandise dari Bank Sumsel Babel. Juara 3, Omer Khalid dari Sudan, mewakili Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Mendapatkan hadiah beasiswa kursus BIPA 6 bulan dari Universitas Bina Dharma, buku bahasa gaul dari program studi bahasa Indonesia, merchandise dari Universitas Bina Dharma, dan merchandise dari Bank Sumsel Babel. Berikutnya adalah kategori ekspresi dan penghayatan cerita. Juara pertama, San Het Aung dari Myanmar, mewakili Universitas Siber Asia. Mendapatkan hadiah berupa beasiswa sarjana atau magister dari Universitas Bina Dharma, mendapatkan buku bahasa gaul dari program studi bahasa Indonesia, merchandise dari Universitas Bina Dharma, dan merchandise dari Bank Sumsel Babel. Silahkan, mungkin ada yang mewakili. Juara kedua, Amro Sadik Ali Moham dari Yaman, mewakili Universitas Jambi. Mendapatkan beasiswa kursus BIPA 6 bulan dari Universitas Bina Dharma, buku bahasa gaul, merchandise dari Universitas Bina Dharma, dan merchandise dari Bank Sumsel Babel. Juara ketiga, Muhammad Sami dari Sudan, dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Mendapatkan hadiah berupa beasiswa kursus 6 bulan dari Universitas Bina Dharma, buku bahasa gaul, merchandise dari Universitas Bina Dharma, dan merchandise dari Bank Sumsel Babel. Terakhir adalah kategori kreativitas dan penyampaian budaya. Dimenangkan oleh juara 1, Pio dari Myanmar, mewakili Universitas Siber Asia.
mendapatkan hadiah berupa beasiswa sarjana atau magister dari Universitas Bina Dharma, mendapatkan buku bahasa gaul, merchandise dari Universitas Bina Dharma, dan merchandise dari Bank Sumsel Babel. Pemenang kedua, Abdul Wadud Mukhtar Lawan dari Nigeria, mewakili Universitas Negeri Jakarta. Pemenang mendapatkan beasiswa kursus 6 bulan dari Universitas Bina Dharma, buku bahasa gaul dari program studi bahasa Indonesia, merchandise dari Universitas Bina Dharma, serta merchandise dari Bank Sumsel Babel. Dan juara 3 adalah Ahmed Torek Ahmed dari Sudan, mewakili Universitas IBA. Pemenang mendapatkan beasiswa kursus MIPA 6 bulan dari Universitas Bina Dharma, buku bahasa gaul dari program studi bahasa Indonesia, dan merchandise dari Universitas Bina Dharma. Selamat pada pemenang. Pergi ke kebun memetik tomat. Cakep. Pohon mangga dihinggapi benalu. Cakep. Kepada pemenang diucapkan selamat, makin berjaya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Eni Hidayati MM. Untuk para pemenang yang mewakili, silakan naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan. Kami mohon kesediakan Wakil Rektor Bidang Keuangan SDM dan Umum, Bapak Ade Kemalajaya SAM, Master of Account AKCA, untuk menyerahkan hadiah kepada para pemenang. We invite the Vice Rectors for Finance, Human Resources, and General Affairs, Bapak Ade Kemalajaya SA, Master of Accounting AKCA, to present the awards to the winners.
1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, ya. Izin Pak, 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, ya. Geser lagi Pak, geser. Izin Pak, dan nggak jatuh Pak. Oke. Dengan dan saya 1, 2, 3, 1, 2, 3, izin. Izin Bapak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Izin foto bersama dulu Pak. Baik, terima kasih Bapak. Congratulations to the winners. Once again, let's give them a big applause. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para pemenang. Selanjutnya, penghargaan kepada juri lomba mendongeng, kepada Ibu Vita Nirmala MPD dan Bapak Rama Mulia Putra SS untuk naik ke atas panggung. Para pemenang disilakan kembali ke tempat. Terima kasih. Kami mohon kesediaan Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak M. Izman Herdiansyah, STMM PhD, untuk menyerahkan sertifikat penghargaan dan plakat kepada Ibu Vita Nirmala MPD dan Bapak Rama Mulia Putra SS. Kepada Bapak kami persilakan. Kepada Bapak dan para juri disilakan kembali ke tempat. Kesuksesan Bidars Research Awards ini tidak lepas dari dukungan para sponsor yang telah berkontribusi dengan penuh kepercayaan dalam mewujudkan acara ini. Komitmen mereka terhadap pengembangan literasi dan budaya sangat berarti bagi kemajuan pendidikan di Sumatera Selatan. Sebagai bentuk apresiasi atas dukungan yang luar biasa, kami akan menyerahkan sertifikat penghargaan kepada para sponsor. Mohon kepada perwakilan sponsor yang kami sebutkan untuk naik ke atas panggung. Terima kasih kepada Pertamina Patra Niaga. Kepada perwakilan dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Jasara Harja Putra, PT Raga Imau Bersaudara, Bank Sumsel Babel, Nusantara Kreasi, Yakult, Catering BNB, dan Tupperware.
Kami mengundang penanggung jawab Bidars Research Award, Ibu Dr. Yanti Pasmawati MT, untuk menyerahkan sertifikat penghargaan. Kepada Ibu disilahkan. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Ibu, kamera Bu, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Izin foto bersamanya Ibu. Terima kasih Ibu Yanti dan para sponsor. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para sponsor yang sudah mendukung acara kita pada hari ini. Universitas Bina Dharma memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan literasi di kalangan generasi muda. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, hari ini kami dengan bangga dan menyerahkan hibah buku literasi kepada SMA-SMK di Provinsi Sumatera Selatan. Kami berharap hibah buku ini dapat memperkaya perpustakaan sekolah, menumbuhkan minat baca siswa, dan berkontribusi dalam menciptakan generasi yang cerdas dan berbudaya. Pendidikan yang berkualitas dimulai dari akses terhadap bacaan yang bermutu. Kepada perwakilan sekolah yang kami sebutkan, kami persilakan maju ke depan untuk menerima hibah buku literasi ini. SMA Unggul Islam Al-Fat, SMK PGRI 2 Palembang, SMA IT Harapan Mulia, SMK Negeri 3 Palembang, SMK Negeri 1 Pemulutan, SMK Negeri 19 Palembang, SMK Negeri 1 Indralaya Selatan, dan SMK Negeri 1 Lais. Kepada perwakilan sekolah untuk maju ke atas panggung. Kami mengundang manajer perpustakaan Universitas Bina Dharma, Ibu Marina SIPMA, untuk menyerahkan hibah buku literasi kepada perwakilan SMA-SMK. Kepada Ibu Marina, disilakan.
Terima kasih Ibu Marina dan para perwakilan sekolah. Disilakan kembali ke tempat. Semoga buku yang dihibahkan dapat bermanfaat bagi para pengajar dan para siswa di SMA dan SMK. Hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan video kuliner khas Sumatera Selatan. Mari kita nikmati tayangan pempek dan kue pare. Next, we will watch a video showcasing the special culinary delights of South Sumatra. Let's enjoy this presentation of pempek and kue pare. Budaya bangsa yang hingga kini terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Palembang. Pempek terbuat dari bahan dasar utama ikan dan sagu dan telah dikenal sejak masa Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-7. Hari ini didukung oleh prasasti Tang Tuo yang menunjukkan bahwa tanaman sagu sudah dikenal oleh masyarakat Palembang sejak masa tersebut. Pada awalnya, pempek dikenal dengan nama kelesan sesuai dengan cara pembuatannya, yaitu daging ikan yang ditekan-tekan secara tradisional. Nama pempek mulai dikenal luas pada tahun 1920-an, berasal dari sapaan Ape kepada seorang pedagang Tionghoa yang menjual makanan ini di sekitar Masjid Agung Palembang. Sejak saat itu, pempek dinikmati bersama kuah cuko khas Palembang yang terbuat dari gula aren, cabai rawit, dan asam jawa. Seiring perkembangan zaman, bentuk dan jenis pempek pun semakin beragam, mulai dari pempek lenjer hingga berbagai olahan lainnya dan tetap menjadi kebanggaan wong Palembang hingga hari ini. Pempek melambangkan kesederhanaan, kebersamaan, dan kemampuan beradaptasi. Seperti halnya masyarakat yang hidup berdampingan, berbagai bahan yang berbeda berpadu menjadi satu rasa yang harmonis. Bapak Ibu, kita saksikan proses pembuatan pempek yang ada di video. Yang ada di video ini adalah jenis pempek lenjer. Dinamakan pempek lenjer karena bentuknya panjang dan bisa dipotong-potong. Ya, beginilah cara menikmati pempek dengan cuko. Biasanya akan ditambahkan mentimun sebagai kondimen atau ebi dan sebagainya. Kue pare. Kue pare adalah panganan tradisional Palembang berbahan dasar tepung beras dan gula merah yang dimasak hingga kental, kemudian dibentuk menyerupai buah pare. Namanya pare bukan berarti terbuat dari sayur pare yang pahit, tetapi berasal dari kata dalam bahasa Palembang, pare atau pereh, yang artinya enak, nikmat, atau lezat. Kue pare adalah bagian dari kue 16, yaitu merupakan sajian kue tradisional Palembang dalam acara adat seperti tepuk tawar, syukuran pernikahan, khitanan, dan mendirikan rumah. Keberadaannya melambangkan rasa syukur dan kebersamaan. Kue ini juga sering dijadikan oleh-oleh khas Palembang, bersanding dengan pempek dan kemplang.
Kue pare Palembang adalah warisan kuliner tradisional yang kaya rasa dan makna. Ia mempresentasikan kelezatan, ketelitian dalam pembuatan, dan nilai kebersamaan dalam budaya masyarakat Palembang. Jika berkunjung ke Palembang, jangan lupa makan kue pare yo. Bisa dilihat di video cara pembuatan kue parenya dengan cara dikukus dan biasanya berwarna hijau karena dibuat dari pasta daun pandan. Hadirin yang berbahagia, filosofi-filosofi inilah yang ingin kita resapi bersama, bahwa dari setiap proses, kebersamaan, dan tantangan akan lahir keindahan serta makna yang mendalam. Dan untuk merayakan nilai-nilai tersebut, marilah kita sambut Food Parade, persembahan dari program studi perhotelan, program studi sastra Inggris, dan program studi ilmu komunikasi. Kepada hadirin sekalian, mari kita sambut Food Parade dengan tepuk tangan yang meriah. Berikan tepuk tangan kepada mahasiswa-mahasiswa Universitas Bina Dharma. Kami persilakan Bapak, Ibu, dan seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah disajikan. Semoga pempek dan kue pare yang tersaji tidak hanya memberikan kelezatan rasa, tetapi juga menghadirkan kehangatan, kebersamaan, serta makna dari filosofi yang telah kita dengarkan bersama. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah.
Bagaimana Bapak Ibu pempeknya rasanya? Silakan dinikmati. Kalau mau nambah, boleh mungkin ditanya sama panitia yang di belakang. Setelah ini mohon jangan beranjak dulu karena kita akan memasuki acara puncak yaitu senam komring, penampilan dari mahasiswa program studi pendidikan olahraga Universitas Bina Dharma. Hadirin yang berbahagia, kita akan menyaksikan persembahan istimewa penampilan senam komring yang akan dibawakan oleh mahasiswa program studi pendidikan olahraga Universitas Bina Dharma. Senam komring merupakan senam kreasi berbasis budaya lokal yang mengangkat gerakan khas masyarakat komring yang diciptakan oleh Dr. Noviria Sukmawati MPD pada tahun 2025. Senam komring terinspirasi dari aktivitas bertani, mendayung, dan unsur tari tradisional. Dikemas secara dinamis dengan iringan musik tradisional, senam ini menampilkan harmoni antara seni, kebugaran, dan nilai budaya. Dan melalui senam komring, senam ini menjadi sarana ekspresi budaya yang sehat, edukatif, dan menghibur, sekaligus memperkuat identitas lokal serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan gaya hidup aktif di tengah masyarakat. Mari kita sambut senam komring.
Oke, baik, terima kasih teman-teman. Kita akan memutarkan senam komringnya satu kali lagi ya, dan kita punya door prize 15 untuk peserta dan hadirin yang bisa senam komring dengan heboh. Oke? Jadi sekarang kita berdiri bersama-sama. Ayo, boleh berdiri para hadirin. Kita senam komring bersama dan akan ada 15 door prize untuk penari terheboh. Siapkan gerakan terbaik kalian Ya. untuk mendapatkan door prize dari Universitas Bina Dharma. Oke. Boleh maju ke depan, teman-teman sekalian. Yang paling heboh nanti akan kami tarik naik ke atas panggung ya. Ayo berikan gerakan terbaik kalian. Ini video show ini nih. Yang semangat, yang semangat. Ayo, mau hadiah nggak? Putar. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampai jumpa di Bidar Senior Award tahun depan. Wassalam.